Mari semua angkat tangan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkan pemerintahanmu di tengah-tengah kami, Tuhan. Turunkan kerajaanmu di tengah-tengah kami, Tuhan. Turunkan dalam hidup kami hari ini. Kami berdoa, ajari kami sesuatu dari perkataanmu. Kenapa yang kami kerjakan bersama-sama pagi hari ini buat kota ini? Kami tahu ini kehendak-Mu yang sempurna. Roh Kudus yang tolong kami mengerti, memahami apapun yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Tidak ada orang yang pulang dalam keadaan yang sama. Semua kami diubah Tuhan, diberkati hidupnya, diubah batinnya, dan dibuat makin melekat dengan Yesus sendiri. Ini pagi yang berbeda, karena Engkau yang menghimpunkan kami. Ini pagi yang berbeda, karena Engkau Tuhan yang mengundang kami. Ini pagi yang berbeda, karena nama-Mu ditinggikan di seluruh kota ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman, ada satu bagian firman saya ingin bagikan buat saudara. Kalau Anda membawa Alkitab, buka dalam surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Hari ini hari Jumat Agung. Orang-orang percaya seluruh dunia memperingati akan kematian Tuhan. Dan kita lihat akan dasar mengapa dia rela lakukan semuanya itu. Dan saat dia melakukan semuanya, apa yang kemudian terjadi. Filipi pasal yang kedua. Saya mau ajak Anda lihat mulai ayat yang kelima. Dari surat Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat bahwa manusia ini roh, jiwa, dan tubuh. Pikiran dan perasaan adalah bagian dari jiwa. Alkitab tidak mengajar kita mengikuti rohnya Yesus dalam pengertian meneladani rohnya. Karena rohnya memang roh Allah. Tapi kali ini Alkitab bicara pikiran dan perasaannya, yaitu jiwanya, yaitu kepribadiannya, yaitu karakternya. Dan itu yang Alkitab berkata, kamu ikuti teladannya. Pikiran dan perasaan yang ada atau dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jiwa kita bisa meneladaninya. Kenapa Alkitab mengajar kita untuk meneladani pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus kita? Karena ada cara berpikir atau sifat atau watak atau prinsip hidup yang dia terapkan, yang Tuhan berkata itu yang terbaik, yang Tuhan mau semua kita miliki. Nah, apa itu bentuknya? Lihat ayat berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita berhenti di ayat ini saja, sudah sulitnya luar biasa. Karena manusia punya watak mempertahankan apa yang dia anggap baik, apa yang dia anggap penting, apa yang dia anggap terhormat, itu akan dipertahankan. Terutama kalau bicara soal kedudukan, itu akan dipertahankan habis-habisan. Dan Alkitab berkata, kesetaraan dengan Allah itu tidak lagi bagi Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang lebih hebat dari kesetaraan dengan Allah? Jabatan Anda, pengaruh saudara, uang saudara, kekayaan saudara,
Apapun Anda boleh sebut, tidak ada satupun yang melebihi dengan kesetaraan dengan Allah. Itu pun tidak harus dipertahankan. Beda dengan kita hari ini. Kita baru duduk di kursi tertentu saja, sudah mempertahankan itu mati-matian. Kita pegang satu dua hal dalam dunia ini, kita pertahankan mati-matian. Ada banyak status, banyak keadaan, banyak kekayaan, di mana kita coba pertahankan dalam hidup kita. Ayat berikutnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Yang ajaib kata mengosongkan dirinya sendiri, kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris yang dikatakan made himself of no reputation, membuat menjadikan dirinya sendiri tidak punya reputasi. Ini pun susah dimengerti, karena manusia mempertahankan reputasi. Orang gemar mempertahankan reputasi. Orang ingin membangun reputasi. Orang ingin meraih sebuah reputasi. Tapi Tuhan mengatakan, aku bahkan membuat diriku sendiri tidak punya reputasi. Kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dia rela korbankan semuanya. Bahkan dengan sadar, dia melakukan sebuah tindakan yang kemudian membuat dirinya sendiri kehilangan reputasi. Bukankah Alkitab berkata, dia mati di antara penjahat-penjahat? Bukankah Alkitab juga berkata, kita mengira dia kena tulah? Ketika kita sendiri mengira itu sebuah tulah yang menimpa hidupnya, bukankah itu sebuah reputasi yang hilang, yang dia buat hilang sendiri oleh karena kerelaannya turun sebagai manusia. Hari ini kita akan memberkati kota ini, kita melayani kota ini, kita mendapat reputasi. Tapi sebenarnya Tuhan mau berkata, seberapa Anda berani kehilangan reputasimu. Dan Alkitab mengatakan lebih jauh lagi. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata merendahkan dirinya juga berarti humiliate himself, menghinakan dirinya sendiri. Dan kata itu juga artinya depres, membuat dirinya sendiri dalam keadaan hidup di dalam tekanan. Ini berkebalikan dengan yang diharapkan orang pada hari ini. Orang ingin lepas dari depresi, orang ingin terhormat, orang ingin ditinggikan, orang ingin terkenal, orang ingin punya semuanya. Tuhan sudah punya semuanya. Tapi oleh karena dengan keyakinan atas apa yang Bapa inginkan, dia rela, Alkitab berkata, membuat dirinya sendiri kehilangan reputasi, dan dia menghinakan dirinya sendiri. Saya teringat di perjanjian lama, seorang yang bernama Daud, ketika Mikal memandang rendah akan suaminya, ketika dia menari-nari di hadapan tabut Tuhan, Daud berkata, dengan perempuan-perempuan yang kau anggap hina itu, aku akan merendahkan diriku, menghinakan diriku di hadapan Tuhan, bahkan lebih lagi. Ini orang yang tahu bagaimana menghinakan dirinya. Banyak orang pintar bagaimana memamerkan kehebatannya. Yesus bahkan dengan sadar berbuat sesuatu yang membawa kehinaan bagi dirinya, oleh karena sadar yang dia kerjakan itu yang Bapa inginkan. Saudara sekalian, dan akibat daripada sikap hati seperti ini, apa yang kemudian terjadi? Ayat berikutnya, itulah sebabnya, dan itulah sebabnya ini tidak akan bisa berdiri sendiri. Alkitab berkata, itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia. Banyak orang ingin ditinggikan Tuhan, tapi tidak tahu caranya. Banyak orang ingin mendapatkan kemuliaan Tuhan, tapi tidak pernah tahu bagaimana caranya. Mereka mencoba dengan segala cara manusia untuk mendapat peninggian Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Peninggian dari Bapa itu bukan terjadi tanpa alasan. Alasannya jelas, oleh karena dia telah membuat dirinya dengan sadar melakukan kehendak Allah, sehingga dia kehilangan reputasinya. Tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, tidak dipertahankan, dia lepaskan juga. Dan dia menghinakan dirinya sendiri oleh karena cintanya kepada manusia. Alkitab berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan inilah cara Tuhan sebenarnya. Kalau saudara ingin terima promosi dari Tuhan, jangan coba kejar dengan kekuatanmu, atau mencoba membangun image-mu dengan cara manusia. Tapi taati apa yang Tuhan mau, dan miliki hati seorang hamba. Alkitab berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada cara lain, saudara, kecuali mengikuti cara Tuhan. Dan itu akan membawa kegerakan yang luar biasa. Cara untuk naik seringkali harus turun ke bawah. Cara untuk terima peninggian seringkali harus menghinakan dirinya dan kehilangan reputasinya. Orang berkata dia kena tulah, kita menyangka dia kena tulah. Padahal Alkitab berkata sengsara, dosa dan penyakit kita yang ditanggungnya. Dan buat Tuhan tidak masalah. Sebab dia tahu pada ujungnya Bapa akan memberikan kepadanya peninggian yang luar biasa. Ketika saya sekolah minggu sekian puluh tahun yang lalu, salah seorang guru mengajar sebuah cerita yang sampai hari ini saya masih ingat. Diceritakan ada pohon-pohon di hutan. Mereka hidup berdampingan, berjajar dengan rapi. Lalu mereka masing-masing mulai bercerita. Ketika pohon-pohon itu masih muda, mereka bercerita. Masing-masing cerita, masing-masing berkata, aku punya impian. Ada 3 pohon yang punya impian yang hebat. Pohon-pohon lain hanya punya impian yang biasa. Tapi 3 pohon ini punya impian yang luar biasa. Pohon pertama berkata, aku ingin jadi peraduan tempat tidur bagi seorang raja. Dia berkata, alangkah luar biasanya kalau aku sampai jadi tempat tidur seorang raja. Aku bisa mendengar semua hal-hal yang pribadi yang para menteri tidak akan pernah dengar. Aku bisa dengar keluhan raja. Aku bisa dengar apapun dari hati raja, karena aku di tempat peraduan bagi raja. Aku pasti akan dihias sangat bagus. Tiap hari aku akan dibersihkan dan dirawat dengan luar biasa. Dan pohon ini berkata, aku ingin satu hari ada pegawai istana datang, menebang aku dan menjadikan aku peraduan buat raja. Semua orang geleng-geleng berkata, wow, itu sebuah cita-cita yang luar biasa. Pohon yang kedua berkata, ya kalau engkau suka jadi peraduan, aku ini pohon yang sebenarnya suka bepergian walaupun sekarang belum bisa. Dia berkata, kalau aku lihat burung, aku lihat hewan, aku iri. Mereka bisa bebas bergerak kemana-mana.
Kita ini bangsa pohon, gak bisa kemana-mana, hanya bisa bergoyang kalau ada angin yang bertiup. Tapi kemudian pohon kedua berkata, aku juga punya cita-cita. Aku ingin jadi kendaraan bagi raja. Kemanapun dia pergi, aku akan ikut. Orang mengeluh-elukan raja, aku akan ikut. Raja berperang, aku akan ikut. Kemanapun raja pergi, aku akan ikut. Karena aku ingin jadi kendaraan bagi raja. Aku bosan jadi bangsa pohon yang tidak bisa kemana-mana. Semua orang berkata, wow, itu juga sebuah cita-cita yang luar biasa. Pohon ketiga, pohon yang paling tua, pohon paling besar. Dia berkata dengan senyum, kalian punya cita-cita memang hebat. Tapi aku juga punya cita-cita yang tidak kalah hebatnya. Semua orang mendengarkan dia. Dan orang ini berkata, pohon ini berkata, kamu tahu apa yang merupakan kerinduanku? Pohon-pohon lain bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia berkata, aku ingin menjadi tahta bagi raja. Di mana setiap hari dia memimpin sidang, dihormati orang banyak. Dia duduk di atasku, dia ada di atasku. Dia berkata, aku ingin jadi sebuah tahta yang megah bagi raja. Oh, aku berdoa, satu hari tukang kayu raja menebang aku dan akan menyalut aku dengan emas dan ukiran yang luar biasa. Bukan hanya peraduan, bukan hanya kendaraan, aku ingin jadi tahta bagi raja. Keputusan besar dia ambil, dia melakukan banyak kebijakan, dan aku mau di situ karena aku jadi tahta bagi dia. Semua pohon senang mendengar cerita-cerita dan segala macam impian tiga pohon ini. Waktu berjalan, tidak terasa bertahun-tahun lewat, mereka masih pohon seperti pohon-pohon yang lain. Dan suatu hari, pohon-pohon ini melihat beberapa orang datang ke hutan itu. Lalu kemudian dia melihat-lihat akan pohon sekitarnya. Pohon-pohon mengatakan, ini orang pasti mau menebang kita. Lalu mereka berkata, mau nebang apa dia? Mereka mulai berkata, dari pakaiannya, ini bukan pegawai istana. Dari pakaiannya, ini orang biasa. Tiga pohon ini berkata, pasti bukan kita yang ditebang. Kita akan pengen tinggal di istana. Ini orang bukan orang istana. Tapi kemudian beberapa orang dengan kapak besar itu memandang pohon yang paling muda. Lalu mereka berkata, ini saja kita tebang. Pohonnya berkata, jangan aku. Dia coba teriak. Jangan bawa aku. Aku terlalu muda. Batangku tidak cukup kuat untuk jadi peraduan raja. Tapi orang-orang tidak mendengar bahasa pohon. Mereka tidak tahu bahasa pohon. Yang lain coba dengan tegang menasihati, berkata, berdoa, berdoa. Jangan sampai kamu ditebang. Kamu terlalu muda. Tapi sepertinya doanya sia-sia. Tiba-tiba orang-orang ini mengayunkan kapaknya. Dan pohon yang masih muda, yang tidak terlalu besar batangnya, ditebang tanpa ampun. Pohon ini menjerit, dia menangis, dia berteriak. Dan dia berkata, habis semua impianku. Aku tidak akan jadi peraduan raja. Dia dipotong, dibuang, dan kemudian diseret keluar hutan oleh orang-orang ini. Teman-temannya meratapi, bukan karena dia dipotong, karena mereka tahu toh satu hari mungkin semua mereka akan dipotong. Tapi mereka meratapi impiannya berantakan di tengah jalan. Dan mereka menyesali kenapa Tuhan tidak mendengar akan doa-doa mereka. Pohon yang masih muda ini diseret. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang rakyat biasa. Yang punya beberapa ekor domba,
Dan mereka berkata, kita potong akan pohon ini. Mereka potong, mereka belah. Pohon ini menerima nasibnya. Dibuang semua daunnya, carangnya tidak dipakai. Batang utamanya mulai digergaji dan dibelah. Dia berkata, dijadikan apa aku? Dijadikan sebuah kotak kecil yang sepertinya tidak ada artinya apa-apa. Dimasukin jerami dan ditinggal begitu saja. Dan kemudian ada orang lain kemudian datang. Dia bawa kotak kecil itu, dimasukkan sebuah kandang. Dan kemudian binatang-binatang mendekatinya. Dia berkata, baunya luar biasa. Tiap hari dia menangis. Dia berkata, aku cuma jadi tempat makanan hewan yang begitu kotor dan menjijikkan. Dia teriak, dia menangis, dia teriak, dia menangis. Saya mau buat Anda penasaran sedikit. Sekian waktu berlalu. Kita tinggalkan dulu pohon yang pertama. Nanti kita putar balik DVD-nya, balik ke slide A, saudara. Pohon kedua juga ditebang. Ketika orang-orang yang menebang itu datang, mereka berkata, apakah mereka orang-orang kerajaan? Para pohon berkata, tidak. Itu orang-orang biasa. Dan mereka berkata, baunya agak amis juga ya orang-orang ini. Lalu kemudian dia lihat pohon yang kedua, mereka berkata, kita pilih pohon ini saja. Pohon itu juga teriak berkata, aku tidak mau ditebang dia. Aku mau jadi kendaraan raja. Tapi para penebang ini tanpa ampun mengayunkan kapaknya. Dalam waktu singkat, rubuh. Dengan bunyi dentuman yang begitu keras. Dan kemudian apa yang terjadi? Pohon ini diseret. Kali ini diseret jauh sekali. Badannya luka semua. Kulitnya mengelupas semua. Diseret dari gunung, diseret turun. Dari tempat yang tinggi, diseret turun ke bawah. Dan pada saat dia di bawah, dia sadar. Dia dibawa ke sebuah pantai. Di situ dia dibelah, dibentuk, dipaku, dia teriak. Dia mau berkata, kenapa aku di perkampungan nelayan? Dia berkata, aku ingin jadi kendaraan raja, mana rodanya? Dan ternyata dia dibuat dari sebuah perahu. Dan dia berkata, aku ini pohon di gunung. Aku tidak bisa berenang. Diseret juga dimasukkan ke air. Dan setiap hari ditimbun dengan ikan yang begitu banyak. Dia jijik, dia teriak. Dia menderita bertahun-tahun. Dia susah. Dia nangis. Dia meratapi kenapa cita-citanya tidak tercapai. Apakah cita-cita mereka tidak tercapai? Kita lewat lagi cerita ini, kita tarik lagi sekian tahun kemudian. Suatu hari, rombongan lagi masuk hutan. Tapi aneh kali ini. Bukan hanya tukang tebang yang masuk. Di belakang mereka ada beberapa tentara mengawal mereka. Dan tentara ini yang mengatakan, pohon besar ini yang paling cocok. Tebang. Lalu pohon ini berkata, tentara yang tebang aku berarti betul aku akan jadi tahta bagi raja. Dan dia gembira ditebang. Kemudian diseret juga. Dan tentara berkata, potong dari 2 bagian. Dia berkata, aku mau dibuat apa? Dipotong 2 bagian. Tentara berkata,
taruh di situ. Jangan diapa-apain. Dia menjerit, kenapa berhenti? Teruskan, aku mau jadi tahta bagi raja. Tapi dibiarkan tergeletak, seperti tidak diurus. Dia meratap juga. Dia berkata, aku cuma setumpuk kayu yang tidak dipakai untuk apa-apa. Kita balik ke pohon yang pertama. Entah berapa lama jadi tempat makanan binatang. Dia sudah frustrasi dan sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sampai tiba-tiba dia lihat pasangan suami istri muda dan istrinya hamil tua masuk ke kandang tempat dia di situ. Dan dia melihat si ibu muda ini melahirkan seorang anak laki-laki. Dia diambil oleh seseorang, diberi jerami di atasnya, ditaruh lampin di atasnya, dan bayi biasa yang baru lahir itu ditaruh di atasnya. Dia berkata, celaka aku. Aku bukan peraduan raja. Aku jadi tempat tidur bayi. Tapi dia berpikir lumayan. Tidak bau. Hanya bau bayi. Dan bau ompol bayi. Dia bilang lumayan. Daripada ingus keledai. Bayi lebih ada bau enaknya. Tapi waktu berselang, aneh sekali. Ada orang-orang datang dan nyembah ke anak itu. Ada 3 orang raja datang dan nyembah berkata, Tuanku raja, kami menyembah kepadamu. Pohon itu jadi palungan. Dia jadi peraduan raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Pohon kedua, dia jadi perahu. Dan dia dimiliki seorang nelayan kasar bernama Simon Petrus. Satu hari Yesus naik berkata, Simon, aku pinjam perahumu. Yesus naik ke perahu itu. Dia mengajar dengan wibawa dan otoritas. Dan orang berkata, dia raja di atas segala raja. Sejak itu kemanapun Tuhan pergi menyeberang danau Galilea, pohon kedua sadar, dia jadi kendaraan bagi Raja Yesus kemanapun raja itu pergi. Dan pohon ketiga yang dipotong 2 bagian. Saudara tahu ujungnya. Bagian yang pendek dipikul seseorang dengan mahkota duri. Bagian yang panjang ditancapkan di Kalvari 2000 tahun lalu. Dan ketika Yesus naik, Pilatus menancapkan sebuah pengumuman, Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Dan dia berkata, ini tahta bagi raja di atas segala raja. Ada cara Tuhan melihat yang berbeda dengan impian saudara. Ada suatu jenis kemuliaan yang beda dengan yang Anda dan saya pikirkan. Siapa yang ingin kehendak Tuhan berlaku dan terjadi dalam hidupmu? Dengarkan saudara, not your ways, but his way. Bukan jalanmu dan caramu, tapi harus ikut caranya dia. Amen saudara. Tapi pagi ketika saya berdoa,
Tuhan berkata kepada saya, layani kota ini. Layani kota ini. Dan kalian akan memimpin kota ini. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya satu ayat sebelum kita berdoa sama-sama. Di dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-35, inilah cara yang berbeda yang Tuhan buat. Markus 9:35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan tadi pagi Tuhan berkata, layani kota ini. Saudara akan memimpin kota ini masuk dalam kerajaan sorga. Dan tadi pagi Tuhan mulai bicara lagi. Dia buktikan kepada saya. Dan saya harap ini sebuah pembuktian kepada Anda. Ketika kita mengiyakan apa yang Tuhan mau, melayani kebaktian anak raja, melayani mereka yang terpuruk di bawah, dengan segala konsekuensinya, dengan segala pembiayaan yang tidak murah, kita keluarkan uang begitu banyak untuk memberkati mereka. Waktu kita mengiyakan apa yang Tuhan minta, kita melayani puluhan ribu orang. Kita jemput dari tempat mereka tinggal, sampai kita kembalikan kembali. Kita beri mereka berkat Tuhan. Kita beri mereka makan. Kita lakukan semuanya untuk melayani mereka. Tidak membuat kita tambah miskin, saudara. Kalau Anda nanti di luar sana, di depan lobi utama, Anda lihat bahwa mobile klinik kita sudah jadi. Di dalamnya ada unit gigi. Anda sempatkan nanti lihat. Itu barang luar biasa. Segera mobil tokonya akan juga jadi dalam minggu depan ini. Dan kita akan lihat sesuatu yang berbeda sekali. Coba Anda renungin. Dalam 3 bulan ini baru masuk bulan keempat. Baru beberapa hari bulan keempat. Kita nggak tambah miskin loh saudara. 4 bis di sana itu bukan karena kita punya jasa loh. Waktu kita mengiyakan Tuhan berkata buat sekolah, Dia beri kita 4 bis buat kita. Ada tambahan 2 mobil yang Anda lihat itu, satu di antaranya. Dan saya beritahu dalam anugerah Tuhan, saya berdoa tidak sampai 3 bulan ke depan, dapur umum kita akan sudah beroperasi. Tuhan sudah sediakan duitnya, sudah di tangan duit untuk belanja peralatannya. Bantu doa dalam sesingkat-singkatnya, kita dapat tanah yang ideal dan kita bisa bangun. Saya membuka kesempatan, ada yang mau nyumbang apapun silahkan. Atap sudah disumbang orang. Kalau Anda punya baja, besi, semen, apapun lah, hubungi Pak Sugi. Bangun dengan cepat saudara. Segera kita bisa install semua peralatannya. Saya berterima kasih ada ibu-ibu yang SMS saya berkata, Pak, kami tetap ingin masak. Tetap masaklah dengan teknologi canggih kali ini. Hasilkan lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau tidak ada perubahan, bersamaan dengan dapur umum itu akan minimal ada tambahan 3 truk lagi akan diberikan kita. Total baru. Dengan karoseri khusus untuk membawa makanan itu, mendistribusikannya. Jadi dalam sekejap ini saudara, sudah punya 4 tambah 2 dan 6, kalau ditambah 3 lagi, ada 7 truk yang Tuhan berikan, 7 unit mobil besar yang Dia berikan buat kita. Saya pikir sudah sempurna. Tuhan berkata, belum. Jangan terlalu kampungan dan kacangan, Dia berkata gitu. Aku Tuhan yang maha besar. 2 hari yang lalu, saya ketemu teman saya. Dia berkata begini, Pak, saya digerakkan Tuhan. Saya mau berkati Bapak. Saya mau Bapak carilah, pokoknya buat Pak mobil yang gedean kali ini.
klinik yang kedua, tapi dalamnya bisa operasi katarak. Dan kalau perlu operasi bibir sumbing, tak tambahi sunat Pak, penting itu untuk masyarakat kita. Dia bilang berapapun, dan saya minta gini, itu operasi harus pakai laser semua. Gak boleh pakai pisau cukur ngoperasi katarak, nanti malah buta. Pakai laser, dia bilang, pakai teknologi yang paling oke. Berapapun saya bayar. Saya bilang, wow, dia buat kita bukan tambah melarat. Anda lakukan bagianmu seperti yang Tuhan mau. Tuhan tidak akan membuat Anda tambah melarat, saudara. Lakukan bagian saudara. Saya kagum dengan Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan. Saya lihat cara Tuhan memberkati kita. Tidak masuk akal, tapi itu kenyataan. So, dalam waktu singkat, kita akan segera bisa melayani kota ini. Kita bisa melayani kesehatan. Kalau mau didoakan, datang anak raja. Enggak sembuh juga, operasi matanya. Nanti baru dibedai. Berapa? 1, 2, 5, 7 dan sebagainya. Belum sembuh juga, kebaktian lagi. Urapi dengan minyak. Mesti lihatlah saudara. Antara operasi didoain, pasti melek. Malah nembus dunia roh malah ya. Kalau orang penuh Roh Kudus. Bisa lah. Bayangin ya, kita layani mereka secara kesehatan. Secara rohani kita layani mereka. Secara makan kita layani. Secara kebutuhan sehari-hari dari toko rakyat. Secara kesehatan lebih kuat lagi. Seperti dan sebagainya kita akan beri. Saya berkata, Tuhan itu ajaib loh saudara. Dia berkata, kalau kamu mau melayani, aku beri perlengkapan. Buat Tuhan ya, itu mobil banyak seperti sapu. Ada yang bawa sapu di sini? Tolong sapu satu. Masa nggak ada yang bawa sapu? Anda bawa apa mau kerja hari ini? Aku bawa hati Pak. Aja. Betul. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih Pak. Mobil di situ di depan Tuhan sama dengan ini. Bus 4 itu sama dengan ini. Bukan untuk pamer dan keliling kota dan bunyiin sirene, tapi untuk kerja. Anda tahu bagaimana cara kerja tuh? Ada gaya bagus saudara. Batur betul itu namanya saudara. Hari ini layani kota. Siapa yang melayani, dia akan menguasai dan dia akan memimpin. Itu cara Tuhan. Amen saudara. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ambil bagian, kalau masih ada kaosnya, Anda minta di depan sana. Kalau masih ada kaosnya, Anda pakai kaos, rangkepin dan kerja gabung dengan tim yang lain. Saya berdoa anugerah Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa. Amen. Yesus berikan teladan yang luar biasa. Caranya bukan cara kita. Jalannya bukan jalan kita. Tapi Tuhan selalu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Mari berdiri sama-sama dalam anugerah Tuhan. Semua angkat tangan sama-sama. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Terima kasih Tuhan. Semua arahkan hatimu kepada Tuhan yang baik.